Kehamilan adalah momen yang penuh harapan, di mana seorang ibu dan ayah mempersiapkan kehidupan baru yang akan segera hadir. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada kondisi medis yang jarang dibicarakan, tetapi bisa sangat serius. PPCM atau peripartum kardiomyopati adalah satu kondisi yang menyerang jantung selama kehamilan hingga 5 bulan pasca melahirkan. Ini adalah sebuah ancaman tersembunyi yang bisa datang tanpa peringatan. Peripartum kardiomyopati atau PPCM adalah penyebab kardiomyopati langka yang terjadi selama akhir kehamilan atau pada periode awal pasca persalinan. Hal ini ditandai dengan disfungsi ventrikal kiri yang signifikan dan gagal jantung pada periode peripartum yang terjadi tanpa adanya penyebab gagal jantung lain yang dapat diidentifikasi. Kondisi ini sering kali muncul tanpa peringatan, dan jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan komplikasi serius termasuk gagal jantung permanen. Di Amerika Serikat, insidensi PPCM dilaporkan serendah 1 kasus per 4.000 kelahiran hidup. Di sisi lain, terdapat insidensi yang lebih tinggi, yaitu di Nigeria dengan 1 kasus per 100 kelahiran hidup. Prevalensi PPCM di Indonesia masih dalam tahap penelitian. Namun, data di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menunjukkan angka prevalensi 1:350 kelahiran hidup. Gejala PPCM seringkali mirip dengan gejala kelelahan saat masa kehamilan. Namun, Anda perlu waspada jika mengalami sesak nafas yang berlebih terutama saat melakukan aktivitas, bengkak pada kedua kaki, berat badan meningkat drastis 1-2 kilo per minggu, atau dada berdebar tanpa sebab yang jelas. Tanda lain yang perlu diwaspadai termasuk batuk-batuk pada malam hari, mudah lelah atau tidur dengan lebih dari 1 bantal, atau harus posisi duduk. Jangan abaikan gejalanya ya. Penyebab pasti PPCM masih belum sepenuhnya diketahui, tetapi beberapa faktor risiko telah diidentifikasi, seperti usia ibu lebih dari 30 tahun, kehamilan kembar, telah hamil 2 kali atau lebih, hipertensi dalam kehamilan, dan preeklamsia. Wanita dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung memiliki risiko lebih tinggi terkena PPCM. PPCM adalah kondisi yang dapat mengancam jiwa jika tidak segera dideteksi. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting untuk mencegah kondisi ini memburuk. Pengobatan PPCM bertujuan untuk memperbaiki fungsi jantung dan mengurangi gejala. Ini dapat mencakup penggunaan obat-obatan dan terapi oksigen. Dengan pengobatan yang tepat, sebagian besar wanita dapat pulih sepenuhnya dan melanjutkan kehidupan mereka. Jadi diperlukan pengobatan jangka panjang. Gejala awal yang saya rasakan pada saat itu adalah saya merasa seperti sakit GERD ya, karena ada mual, muntah, kemudian nyeri ulu hati, kemudian ada keringat dingin, dan saya juga merasakan ada batuk-batuk yang hanya timbul pada saat malam hari saja. Dan juga ketika saya tiduran, saya merasakan ada sesak nafas dan tidak enak untuk tiduran jika terlentang. Di situ perasaan saya sangat bingung ya pertama kali mendengarnya, karena kok bisa gitu ketika didiagnosa seperti itu, karena merasa masih muda kok saya bisa kena penyakit jantung. Dan perasaan saya ya pasti sedih, kecewa, dan marah ya, dan bingung juga karena ini apa sih, penyakit apa sih gitu, karena kan saya baru mendapat kebahagiaan mendapatkan anak, kemudian saya 2 minggu kemudian saya didiagnosa terkena penyakit jantung, gagal jantung. Yang pertama itu yang sudah pasti harus nurut dengan dokter, harus rajin minum obat, jangan sampai ke skip, dan harus rajin kontrol. Untuk 3 bulan pertama membatasi cairan yang dikonsumsi ke 1,5 liter per hari, kemudian makan makanan sehat, namun jangan sampai juga stres, tidak makan ini makan itu, cuman dibatasi.
Kemudian olahraga ringan seperti jalan pagi, berenang juga itu sangat membantu untuk proses pemulihan EF-nya. Jangan lupa untuk selalu stay positif, walaupun itu memang susah ya, tapi menurut saya itu pikiran positif itu sangat membantu dalam penyembuhan PPCM ini, karena ada banyak juga yang sampai pergi ke psikiater karena merasa takut dengan penyakit ini. Banyak mencari tahu tentang PPCM ini karena sekarang sudah mulai banyak yang terkena PPCM, karena sekarang sudah banyak platformnya di Instagram komunitas PPCM, di Perki juga, di setiap rumah sakit juga seperti sudah ada. Kemudian jangan lupa untuk selalu pantau heart rate pada saat hamil karena itu sangat penting. Kemudian cek juga apakah di dalam keturunan kita ada yang mempunyai riwayat jantung atau darah tinggi karena bisa menyebabkan potensi utama PPCM. Kemudian banyak juga mungkin olahraga ya untuk memperkuat jantungnya pada saat kehamilan.